Di sini saya akan melanjutkan tentang bab keempat daripada mata kuliah manajemen syariah sebagai tugas UAS dari Bapak Amin. Yang bab 4 ini kita akan membahas tentang manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur atau istilah lain ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli Howard Schultz, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Nah, kemudian tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Dalam manajemen konflik, ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 tipe manajemen konflik, yaitu accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Avoiding merupakan sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Kemudian compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyokok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Atrasi artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana tapi tidak berpegang pada aturan yang berlaku. Menyogok merupakan memberikan imbalan atau pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tapi tergantung pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Kemudian Collaborating merupakan cara penyelesaian konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan yang pasti ada kalah, ada yang menang. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Kemudian strategi manajemen konflik. Selain cara penyelesaian konflik yang ada, Anda juga harus memperhatikan awal mula terjadinya konflik tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenal konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua yaitu diagnosa.
Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Yang keempat itu pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya, apa sih fungsi dari manajemen konflik tersebut? Banyak orang yang belum tahu mengenai manajemen konflik dan bagaimana sih cara penyelesaian yang tepat. Pun apa fungsinya dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kemampuan karyawan. Ketiga, melatih kemampuan penyelesaian konflik. Keempat, yaitu meningkatkan rasa saling menghormati. Kemudian kesimpulan daripada materi ini yaitu konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai sektor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasan sendiri yang bermasalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada bab ini yaitu tentang manajemen konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.